juga sudah kita laksanakan PJJ-nya dengan kurikulum Indonesia dan mudah-mudahan itu bisa kita replikasi di negara-negara yang lainnya. Tapi untuk khusus yang tadi sampaikan Bu Kurniasih, memang kami perlu untuk memperluas pendidikan itu dengan PKBM yang ada. Bahkan ini tidak hanya di luar negeri, yang di dalam negeri juga. Karena ternyata angka tidak sekolah kita cukup tinggi dan sebagiannya itu bukan semata-mata karena ekonomi, tapi sebagian karena ada alasan kultural, misalnya menikah di usia muda, atau sebagian karena geografi dan sebagainya, sehingga PKBM dalam bentuk program-program kesetaraan dan kursus-kursus akan kami tingkatkan lagi, dan itu yang memang serapannya agak rendah. Tadi ada pertanyaan soal itu karena memang hal seperti ini belum menjadi bagian dari capaian yang mudah-mudahan ke depan bisa kita tingkatkan. Dengan PKBM itu ternyata terutama program kesetaraan, paket A, paket B, paket C itu alhamdulillah pesertanya banyak. Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu, ternyata sampai ratusan, 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu paket C, dan banyak anggota dewan yang juga lulusan paket C. Ini cerita dari pengelolanya Pak Lalu. Jadi coba ini mau kita atur. Ya ini laporan dari penyelenggara Bu Ketua. Tetapi mau kita atur karena apa? PKBM ini mendapatkan BOP. Jadi semua murid di PKBM itu di kesetaraan mendapatkan BOP sehingga harus kita daftar dan kita pastikan tidak boleh ada yang jamak kosor mukodam gitu. Jamak kosor takdim. Jadi paket C-nya lulus, paket C-nya lulus lebih dulu sebelum paket B. Karena ada saking majunya C-nya dulu, B-nya menyusul. Nah, ini kami pastikan ke depan tidak terjadi lagi. Tapi ini cara yang kami lakukan untuk angka putus sekolah bisa kita kurangi dan angka lama belajar juga dapat kita tingkatkan. Dengan PKBM yang kami juga ada direktorat khusus yang memang menangani masalah pendidikan informal dan non formal. Kemudian yang tadi teknis-teknis menyangkut guru yang sudah S1 sebagai nanti mungkin tertulis saja Bu Nunuk ya, tertulis. Kemudian juga laporan dari Pak Lalu untuk NTB. Memang kami sedih juga Pak lihat gedung yang sudah sebagus itu kemudian harus kita tinggalkan, itu memang sedih sekali dan memang harus ada solusi yang yang adil lah gitu supaya semuanya dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian TKA ini singkat saya sampaikan memang tujuannya adalah untuk akademik ya, tes kemampuan akademik. Dan ini memang baru pertama kali kami selenggarakan. Pesertanya tadi kami sampaikan 97,sekian% dari sekian juta murid SMA, Madrasah Aliyah, SMK, dan paket C itu juga pada ikut. Jadi paket C juga banyak yang ikut TKA. Yang serapan anggarannya mungkin nanti disampaikan oleh Pak, tertulis saja ya, tertulis. Kemudian yang AN tahun 2026 ini bukan mereka menjawab dua, tetapi kita ikutkan gitu. Sehingga setelah dia menyelesaikan tes TKA-nya, kemudian dia menyelesaikan AN-nya. Jadi tidak dua hal yang terpisah dan tidak ada konsekuensinya terhadap penambahan anggaran. Dan ini memang kami lakukan karena hitungannya memang harus dilakukan pada tahun ini. Karena kan itu memang berjangka pelaksanaannya, ya. Betul ya. Jadi itu dua hal yang berbeda dan tanggal 27 Januari ini kami akan mengumpulkan dinas-dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota untuk koordinasi pelaksanaan TKA tingkat SD dan tingkat SMP di tahun 2026. Kemudian terkait dengan TKA itu kami menggunakan prinsip assessment for learning. Jadi assessment itu kan ada assessment of learning, yang tadi capaiannya nilainya berapa itu, kemudian for learning setelah tahu hasilnya, terus kita dimanfaatkan untuk peningkatan mutu. Memang ini banyak catatan, kami juga memang melihat ada banyak yang harus kita sempurnakan, terutama memang TKA ini kan memang tadi disampaikan oleh Ibu Ledia, memang high stake.
soalnya memang higher order thinking skill, tapi itu soal standar yang seperti soal PISA. Jadi PISA kita rendah itu sebagiannya juga memang belum matching itu. Jadi misalnya begini, anak-anak kita ketika menghitung 3 kali 3 sama dengan 9, itu mungkin cepat. Tetapi kalau Bu Hetifah memiliki tiga tiga anak aman Bu, kalau tiga istri yang tidak aman Bu. Saya begitu. Kemudian yang satu ini agak dinarasikan, dia sudah bingung menangkap kalimatnya itu. Nah, karena itu, mohon maaf ini contohnya jadi itu ya. Itu memang anak-anak agak lemah di situ. Karena itu ketika tadi dikaitkan dengan deep learning kan baru kita mulai tahun ini. Dan itu pun belum semua sekolah menerapkan deep learning karena pelatihan-pelatihan masih kami terus selenggarakan. Sehingga hasil dari deep learning itu mungkin baru akan kelihatan 2 atau 3 tahun ke depan ketika ini sudah dilaksanakan untuk semua satuan pendidikan dan semua jenjang. Karena itu maka hasil TKA itulah yang menjadi input kami untuk peningkatan mutu dan juga kepala daerah, termasuk juga kepada sekolah, dan hasilnya TKA itu tidak menjadi penentu kelulusan. Karena penentu kelulusan tetap oleh masing-masing satuan pendidikan yang dasarnya adalah rapot yang dibuat oleh masing-masing sekolah gitu. Karena itu rapot dan TKA itu masih digunakan bersama-sama walaupun tentu dengan pembobotan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk TKA SLTA, dan nanti untuk TKA SD dan SMP akan menjadi salah satu aspek dalam penerimaan jalur prestasi di SPMB 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.